Kecuali kalau bapak-bapak Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang, atau ada faktor lain di luar ini. Kadang-kadang Badan POM ini longgar, tapi yang punya luar negeri apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? Dari kalau produk luar negeri itu didiamkan saja, masuk ke sini. Jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Apa di belakang ini? Bu Penny, tadi saya akan nanya kok soal komite etik ini. Komite etik ini kan dikaitkan komite etiknya di RSPAD yang mengerjakan penelitiannya RSUP Karyadi, gitu kan maksudnya itu kan. Jadi pertanyaan saya gini, Bu, dalam metodologi penelitian etika itu berlaku universal sebetulnya. Coba dibaca di falsafat dulu, falsafah ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti di Eropa, hasilnya seperti ini dengan etika tertentu yang sudah standar dan baku, lalu penelitian itu dilakukan di Indonesia, itu mestinya sama sih. Itu dari dulu itu. Apakah benar bahwa karena komite ini, persoalan komite etik ini, lalu kelanjutan penelitian vaksin Nusantara ini jadi lambat? Saya mengajukan pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena kita tidak mungkin cari alasan-alasan yang tidak rasional, tidak akademik gitu, lalu pekerjaan pentingnya untuk mencari vaksin Nusantara dengan demikian kedaulatan kesehatan kita bisa berdiri di kaki sendiri terlambat. Atau ada faktor lain di luar ini? Terus terang aja, jujur saja, ini vaksin ini kepentingan negara itu banyak. Negara-negara juga kepentingannya banyak sama kita. Kita ada 273 juta lebih rakyat Indonesia hari ini yang harus kita amankan semua agar sehat daripada virus ini. Jangan nanti ujung-ujungnya ini komite etik, nih komite etik. Saya mau kasih tahu ya Ibu Feni itu, kadang-kadang Badan POM ini longgar, tapi yang punya luar negeri apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? AstraZeneca 1,1 juta dosis. Kenapa komite etik saja, ini persoalan komite etik ini, vaksin Nusantara harus stop? Apa ini? Dari kalau produk luar negeri itu didiamkan saja, masuk ke sini. Jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Apa di belakang ini? Tolonglah, ini kita ini Indonesia ini, sekali lagi saya katakan, kita belum punya satu aspek yang bisa membanggakan kita di pentas internasional. Tolong vaksin ini kalau memang bisa. Kecuali kalau bapak-bapak Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang, saya bersama Ibu Penny nanti menghajar vaksin Nusantara ini. Tapi kalau bermanfaat, ngapain? Ada apa ini? Saya tidak mau ada lembaga Badan POM kita yang katanya dihormati di pentas internasional, malah justru di dalam negeri sendiri itu mempersulit penelitian. Emang Ibu pikir mereka nggak bisa tetap lanjut? Tetap lanjut, tapi mereka ingin legal bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang semestinya dilakukan. Saya dengar, Bu, ini penelitian kayak gini baru 2 lembaga di dunia ini yang mampu mengerjakannya. Amerika sama Indonesia. Amerika ya Pak, bangga dong mestinya kita. Jangan sampai diambil Cina dulu baru kita beli ke Cina. Dagang lagi nih 277 juga kepala, yang setiap tahunnya bisa nambah lebih dari 5 juta orang warga kita ini. Ini kita ini jadi pasar semua di mana-mana. Nah sekarang saya mau lihat apa yang Ibu tulis di sini. Dasar suatu penelitian vaksin itu untuk dihilirisasi, artinya untuk diproduksi, satu, vaksinnya harus fit sesuai dengan situasi pandemi yang mudah pembuatannya. Kalau saya dengar tadi, vaksin Nusantara sangat mudah membuatnya, berarti sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Ibu sendiri yang tulis. Itu satu. Yang kedua, vaksin itu harus VIA, valid, important, applicable. Valid enggak?
Saya katakan kalau ibu nggak percaya ini valid, enggak, cari falsifikasinya, runtuhkan teorinya, salahkan dia, buktikan kalau itu salah. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti kan valid. Atau justifikasi, kan mereka yang peneliti pasti justifikasi. Kita yang tidak percaya falsifikasi. Kalau kita nggak bisa meruntuhkan teori, berarti benar. Itu filsafat pengetahuan itu. Kemudian important, penting nggak? Ya penting lah, orang banyak yang mati sekarang. Kita sekarang yang terpapar aja, yang aktif sekarang lebih 144.000 hari ini. Apa nggak berbahaya tuh? Berbahaya. Kita naik pesawat aja takut, naik kereta api orang takut, kerja takut, di mana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Berarti penting. Aplikabel nggak? Aplikabel kan bisa disuntikkan, malah lebih mudah katanya. Sudah itu bisa sekali suntik seumur hidup. Yang vaksin Sinovac, kata Pak Menteri kemarin saya baca di media, paling setahun. Mana yang lebih hemat? Nah ini tolong Ibu ya. Jadi saya kira ini kriteria hilirisasi yang Ibu sampaikan di sini sudah memenuhi ketentuan.